Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Mari kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kita melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian pasal ke-48 ayat 1 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan, dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang akan memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya, walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati." Demikianlah Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihan daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada video hari ini. Kiranya yang berbahagia adalah kita yang mendengar, menyimpan firman Tuhan di dalam hati, dan melakukan kehendaknya. Sebelum kita bersama-sama untuk mempelajarinya dan merefleksikannya, marilah kita berdoa kepada Tuhan Allah kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan dengarkan.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, kami diberi kesempatan mempelajari lagi firman-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami orang berdosa ini, berilah kepada kami hikmat dan pencerahan dari Roh-Mu, agar apa yang kami baca, kami pelajari, dapat kami mengerti, dan kami dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, pada pasal ke-47, kita sudah belajar tentang bagaimana Yakub, Firaun, dan Yusuf berhadap-hadapan untuk menyatakan keagungan Tuhan melalui karya Tuhan yang nyata bagi Yakub di hadapan Firaun, penguasa Mesir waktu itu. Dan juga bagaimana tindakan Yusuf yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencintai saudara-saudaranya. Bahkan sampai akhirnya Yakub menyadari bahwa apa yang dilakukannya semuanya berdasarkan anugerah dan karya dari Allah melalui hidupnya. Tibalah saatnya kita membaca pasal 48 ini ayat 1 sampai 22. Ketika kita sudah mendengarkan firman ini, kita mengetahui beberapa hal yang perlu dan penting kita dapat pelajari. Yang pertama, kalau kita membaca ayat 1, di sini diketahui bahwa memang tiba waktunya bagi Yakub dipanggil oleh Tuhan. Dan Yusuf sebagai penguasa waktu itu diberitahu dan akhirnya segera berangkat menjumpai ayahnya, dan bukan hanya sendirian, dia membawa kedua anaknya laki-laki, yaitu Manasye dan Efraim. Dan ketika Yakub mengetahui, dan di sini ditulis sebagai nama yang diberikan Tuhan, yaitu Israel, bahwa Yusuf dan kedua cucunya datang, maka bersegeralah ia bangkit dari tempat tidurnya, dan ia menyatakan suatu covenant yang Tuhan nyatakan kepada Yakub, Israel, bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang dikaruniakan Tuhan Allah untuk keturunan Yakub, dan keturunannya akan diberkati. Dan janji ini, covenant ini merupakan covenant yang bersifat kekal, di mana melalui keturunan Yakub, melalui anak-anaknya, maka tanah Kanaan akan dipenuhi oleh keturunan mereka, keturunan Yakub. Di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, dituliskan bagaimana ada suatu kenaikan posisi dari Manasye dan Efraim, atau Efraim dan Manasye. Yang semula Efraim dan Manasye hanya ditempatkan sebagai cucu atau keturunan dari Yusuf anaknya, sekarang Efraim dan Manasye disejajarkan dengan Ruben dan Simeon. Kita tahu Ruben dan Simeon adalah anak dari Lea, istri yang pertama dari Yakub, sedangkan Yusuf adalah anak pertama dari istri yang kedua, Rahel. Dan ini secara berurutan, tentu Rubenlah yang sulung. Namun anak-anak mereka tidak bisa disejajarkan dengan diri mereka. Demikian yang terjadi pada keluarga Yakub. Tetapi ada yang istimewa untuk Efraim dan Manasye yang dinaikkan satu tingkat, dijadikan sebagai anak-anak bagi Yakub. Jadi bukan tetap berada pada posisi sebagai cucu, tapi sekarang secara tegas bahwa Efraim dan Manasye dianggap menjadi anak-anaknya Yakub. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat tidak mudah dipahami dalam konteks kekinian, karena tentu kalau ada orang tua yang melihat cucu-cucunya menjadi sama dengan posisinya, ini menjadi sesuatu yang menjanggal, yang agak unik, tidak biasa. Tetapi mengapa Yakub memberkati Efraim dan Manasye setara dengan berkatnya kepada Ruben dan Simeon? Ini untuk menggambarkan bahwa memang Yakub sangat sungguh mengasihi ibunya Yusuf, yaitu Rahel. Di pihak lain, memang Yakub merasa ada mukjizat, ada tanda ajaib, ada kekuatan yang baru ketika Yusuf diketahui masih hidup. Ini yang mendorong, yang memberikan semangat untuk Yakub mempertaruhkan keberadaan anak-anaknya yang lain dan mengangkat anak dari Yusuf, berarti cucunya, menjadi setara posisinya dengan
Yusuf, dengan Simeon, dengan Ruben. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, hal itu hanya mungkin dengan suatu konsep latar belakang dari kondisi Yusuf. Jadi tidak bisa ini diterapkan dalam konteks kekinian. Kalau saya punya cucu, maka cucu saya itu akan sama posisinya, urutannya dengan anak-anak saya. Tentu bukan saja keluarga yang protes, ibunya yang protes, tetapi tentu juga anak-anak yang lain akan protes karena tidak mudah membawa satu keturunan cucu menjadi anak. Dan bagaimana orang tuanya menempatkan diri kalau begitu. Tetapi kalau kita mempelajari dalam konteks dari Yakub dan Yusuf serta kedua anaknya ini, bisa jadi ini adalah suatu penyataan cinta kasih. Tetapi ini cinta kasih yang berlebihan atau bukan? Tentu kalau saya katakan ini tentu tidak cinta kasih yang berlebihan. Namun ini adalah suatu bukti bahwa memang Efraim dan Manasye mendapat bagian berkat dari Tuhan melalui Israel atau Yakub ini. Dan ketika Yakub berbincang dengan Yusuf menjelaskan tentang anak-anaknya dan bagaimana Yakub atau disebut Israel ini berbicara, bagaimana Tuhan menempatkan Yusuf, menjadikan Yusuf memang betul-betul kenyataan, bukan sebuah mimpi. Ini yang menggembirakan dari hatinya Yakub atau Israel ini. Sehingga memang adalah wajar sepihak kita bisa mengetahui bahwa orang tua ini, Yakub atau Israel ini, mengalami suatu kehidupan penuh sukacita pada momen-momen terakhir. Dan bagian yang berikutnya yang kita pelajari, bagaimana Yusuf membawa kedua anaknya di hadapan ayahnya Yakub atau Israel, Efraim dan Manasye. Ketika ditempatkan pada urutan sulung dan bungsu di hadapan ayahnya, Yusuf memperkirakan seperti biasa tradisinya, bahwa yang sulung diberkati lebih awal baru yang bungsu. Tetapi ini dibalik oleh Yakub, bahwa Yakub memberkati Manasye baru kemudian Efraim. Dikatakan bahwa tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Jadi di sini Manasye menjadi yang bungsu, Efraim menjadi yang sulung. Karena berkat kesulungan diberikan kepada Efraim, walaupun Efraim yang bungsu. Ini mengulang kembali bagaimana Yakub menerima berkat dari Tuhan melalui Ishak, yang seharusnya mendapatkan hak kesulungan adalah Esau. Tetapi Yakublah yang menerima berkat kesulungan. Apakah pada momen ini Yakub mengingat apa yang sudah dilakukannya dan mengingat cara seperti itu yang efektif untuk Efraim mendapatkan berkat seperti dirinya yang diberkati Tuhan Allah. Ini hal yang paling perlu untuk kita renungkan. Apakah kita bisa memperlakukan hal seperti itu di zaman ini? Jawabannya tentu tidak. Kita harus proporsional. Dan kita tahu bahwa di dalam Kristus sebagai orang Kristen kita diberikan berkat yang sama, berkat keselamatan yang kekal, yang tak pernah dibatalkan oleh Allah. Tapi kalau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tentunya masing-masing anak keturunan kita memiliki kesempatan yang sama. Dan ini memang khusus untuk keluarga Yakub. Efraim diberkati lebih dulu, baru Manasye. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, dengan pembelajaran ini kita menyadari bahwa jika Tuhan mau, tidak ada yang mampu untuk menolak. Jika Tuhan tidak menghendaki, tidak ada orang sedikit pun yang bisa memaksa. Jadi dalam tahap bagian ini kita belajar bagaimana Allah menyatakan kedaulatannya dan kehendaknya. Banyak hal peristiwa yang dinyatakan Tuhan Allah kepada Yakub atau Israel. Selain ia menjadi anak yang menerima kesulungan dari Esau, ia mendapatkan berkat dan dari keturunannya akan menempatkan keturunannya di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Puji Tuhan, semuanya itu bisa berlangsung karena rancangan Tuhan yang indah, yang baik, dan yang teratur. Dan kita bersyukur dengan apa yang dituliskan di dalam kitab ini,
dalam pasal 48 ini, bagaimana akhirnya Manase mendapatkan berkat, tapi bukan berkat kesulungan, berkat yang seperti orang-orang Israel lain, tetapi Efraimlah yang mendapatkan berkat. Bagian berikutnya, setelah berkat itu diturunkan Tuhan melalui Yakub atau Israel kepada Efraim dan Manase, maka Yakub mengatakan bahwa ia tunggu menyatakan berkatnya bagi Efraim dan Manase, dan sekaligus memberikan pengertian bahwa pada akhirnya ia akan meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, ini adalah akhir hidup yang membahagiakan, yang sejak semula hidupnya Israel ini mengalami kesulitan, mengalami kegaduhan di dalam rumah tangga. Tetapi di akhir hidupnya, setelah berjumpa dengan Yusuf, justru ada sukacita, ada kebaikan, ada kemurahan hati Tuhan yang dinyatakan kepada Israel, dan diberkatilah semua keturunan anak-anak. Ini adalah pembelajaran yang sangat penting. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus selalu ingat berkat Tuhan cukup bagi kita untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi lebih daripada itu, apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, biarlah juga menjadi saluran berkat. Tuhan berkarya melalui apa yang kita kerjakan, sehingga orang banyak hidup mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, jelas dikatakan di ayat 22, dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang perebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Lagi-lagi Tuhan menyatakan berkatnya dan memberkati keturunan Yusuf dan seluruh orang Israel. Dengan kata lain, apa yang Tuhan rancang adalah rancangan damai sejahtera. Dan apa yang dibuat manusia mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan sungguh adil dan sungguh penuh belas kasihan. Mereka yang diberkati Tuhan akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan mereka yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allah, maka secara pribadi dia juga akan mengalami hal-hal yang supranatural di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, dengan perkataan-perkataan yang Israel katakan, bahkan di akhirnya ia mengatakan demikian kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah menyertai kamu dan membawa kamu kembali. Di sini Yusuf mendapatkan visi, mendapatkan suatu gambaran rencana Tuhan bagi Israel, bahwa seluruh keluarganya, seluruh orang Israel yang ada dan yang beranak cucu di tanah Goshen di Mesir akan dibawa kembali oleh Tuhan ke tanah perjanjian. Nah, janji ini janji yang benar-benar akan digenapi oleh Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, dengan demikian kita belajar yang pertama bahwa apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, kita harus lakukan dengan baik. Yang kedua, Tuhan dapat secara dinamis memakai siapa saja untuk memberkati dengan cara-cara yang melampaui tradisi yang ada. Yang ketiga, bahwa setiap hal yang kita kerjakan, mari kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan, dan kita akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan karena Allah beserta dengan kita. Kiranya dengan pembahasan ringkas dan singkat dari firman Tuhan ini menolong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ada banyak berkat, tetapi yang paling utama adalah kita dimampukan untuk mengucap syukur. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita akhiri pembelajaran kita pada video ini, dari video ini dengan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami sudah ulas dan hamba-Mu sudah upayakan untuk menyelesaikannya, mendiskusikannya, bahkan merefleksikannya. Tuhan, tolong kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.